Makanya kita disuruh oleh Allah apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita suruh tobat, kita suruh banyak membersihkan diri kita. Ya, maka hidup ini nggak usah suka menghakimin orang lah. Nggak usah suka menghakimin orang. Tugas kita ngasih tahu, selebihnya biar Allah yang tahu. Ya saya datang, kan saya cuma ngingetkan. Perkara itu nggak ibu bapak ibu amalkan terserah. Yang penting lepas tanggung jawabku. Nanti ditanya Allah, udah kau sampaikan sama orang Balikpapan itu? Udah, aku bilang sama Allah. Jadi kenapa orang itu bandal? Memang bandal. Ya, yang penting aku udah lepas dah. Ya Bu ya. Yuk bersihin hati kita ya. Ya, karena yang Allah tengok itu akhir dari kehidupan kita, bukan kita yang sekarang. Lah maunya kita matinya husnul khotimah. Kita pengen matinya dalam keadaan baik, benar ya? Iya, kita semua pengen mati dalam keadaan baik. Ini yang ngomong kemana-mana berceramah, jemaahnya banyak. Pertanyaanku, apa udah pasti aku mati husnul khotimah? Belum tentu. Kenapa? Yang Allah tengok endingnya. Makanya ada istilah lebih bagus kita jadi mantan orang jahat daripada mantan orang, ya enggak? Lebih bagus kita jadi mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Kalau mantan orang jahat dulu jahat sekarang, kalau mantan orang baik dulu baik sekarang, mana lebih bagus? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan bandit. Berarti dulu bandit, sekarang kalau mantan ustadz dulu ustadz, sekarang semangat kali kalian. Nah benar. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Bandit jadi? Ya nggak masalah, itu kan jawaban kalian. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid? Enggak masalah. Setelah Pak polisi olah TKP, memang Ustadz itu mati di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit itu memang mati di masjid, tapi kena pukul orang sekampung karena nyuri kota impa. Enggak, kok kayaknya zolim betul sama aku, heran kali. Maka yang ditengok Allah itu ending dari kehidupan hidup, nggak perlu menghakimi orang. Kita cuma mengingatkan, selebihnya Allah yang punya tahu Bapak Ibu. Tugas kita hari ini perbaiki hati kita untuk menyongsong kedatangan Ramadan, agar apa? Ramadan tahun ini menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Dua, apa hikmah dari Mi'raj itu Ustaz? Hikmah dari Mi'raj yang kedua, tengok perhatikan. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil. Artinya apa? Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel Bapak Ibu. Artinya apa? Umat Rasulullah kita disuruh kembali ngeramein masjid. Ngeramein masjid. Bukan cuman pas Isra Mi'raj, bukan pas cuman ada peringatan hari besar Islam, bukan pas cuman peringatan Maulid, enggak. Ramaikan masjid dalam segala hal. Berbicara ibadah, masjid. Berbicara ekonomi, masjid. Berbicara sosial, masjid. Libatkan masjid agar apa? Masjid menjadi sentralnya umat Bapak Ibu. Kenapa? Semakin orang banyak ibadah di masjid, maka akan semakin hilang kesombongan di Balikpapan nih. Hari ini banyak orang sombong, kenapa? Karena nggak mau ke masjid, Pak. Ya benar. Sama ini banyak orang sombong karena orang itu nggak mau ke masjid. Hari ini banyak kesombongan umpamanya di Balikpapan karena orang Balikpapan nggak mau ngeramein masjid. Coba kalau orang udah masuk masjid, Pak, mau siapapun, mau apapun pangkat jabatan dia, mau pejabat dia, mau kades dia, mau manajer dia, mau ustadz dia, coba kita semua sama. Manajer, kau Pak masuk ke masjid, buka sepatu kau. Udah, buka sepatu. Kades masuk masjid, buka Ustadz masuk masjid, buka sepatu. Jangan mentang-mentang kades masuk masjid pakai sepatu, kupijak kau. Berarti apa? Di hadapan Allah semua sah. Kades datang cepat, sab depan. Datang lambat, sab belakang. Datang belakang pengen sab depan, nggak bisa des. Full, tetap di belakang. Bener ya? Artinya apa? Kalau sudah masuk ke masjid, kesombongan bakal hilang. Status dunia, apapun pangkat jabatan kita, berapapun banyak harta kita, demi Allah Pak, itu nggak jadi timbangan bagi Allah untuk hambanya. Yang dilihat oleh Allah cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuman takwa. Karena siapapun yang udah masuk masjid, kita semua statusnya sama. Hamba Allah. Maka dengan kita kembali ke masjid, akan menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong, suruh ke masjid Pak. Suruh dia tidur di saf pertama, kalian berbaris di belakang, sholatkan 4 rakaat. Kalau dia marah, itulah kau. Kau malah marah, kau seharusnya kami ingatkan begini, kau nanti bakal diginikan. Maka apa yang perlu kau sombongkan? Kan gitu Pak.
Sehebat-hebatnya kita di dunia ini, semahal-mahalnya pakaian kita, kain kafan yang paling murah yang kita pakai nanti. 3 lapis laki-laki, kau 5 lapis. Kenapa kau lebih tebal? Karena bangkaimu lebih bau daripada bangkai kami. Bertahu kau dulu. Gak percaya kami Ustaz, matilah kalau kau ciumlah baunya, bau kali pun. Betul Bu. Nih, mari kita perbaiki diri kita. Yuk jadikan masjid sebagai sentral lah. Jangan masjid kita ramekan cuma setahun 2 kali. Itu pun kalau maulid sama Isra Mi'raj. Selebihnya cuma wa imam sama wa muadzin aja. Kesian. Ya, supaya apa? Mulai sekarang terbiasa kita ramekan masjid. Ramadan kita terbiasa dengan masjid, Bang. Amin. Ya, oke. Ustadz, kenapa harus ke masjid? Dengan ke masjid, insya Allah ukhuwah bakal terjaga. Kenapa? Disimbolkan dari saf yang rapat dan lurus. Kita nggak tahu siapa samping kita, tapi kita berdiri di saf yang sama. Kita saling mengerti. Ketika sujud nggak ada bedanya. Semua kita kepala tetap di bawah, sejajar sama tempat pijakan kita, kaki yang selama ini menjadi tempat di bawah. Artinya apa? Orang akan semakin rendah hati kepada sesama ketika dia rajin berangkat ke masjid. Maka silaturahim akan semakin kokoh di antara kita. Ayo rajut ukhuwah di antara kita. Apalagi sekarang tahun-tahun politik. Jangan karena bedanya pemilihan di antara kita, bedanya pilihan di antara kita, lantas saling gontok-gontokan, saling berpecah belah di antara kita. Jangan Bapak Ibu. Ya, insya Allah tetap yang paling kita jaga adalah nilai-nilai persatuan dan kesatu. Wis, paham ya? Dah, nih 1 mi'rat kita suruh banyakin 2 mi'rat kita disuruh kembali ke masjid. Lewat masjid sombong hilang, lewat masjid ukhuwah akan semakin terjaga.